Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Hamid, NIM 200301501012, kelas PJKRC. Di sini saya akan memaparkan materi keterampilan dan domain psikomotor. Pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. Pertama, pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini dapat diklasifikasikan dengan sebagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat dilihat juga dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara yang terampil dan tidak terampil. Maksudnya keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Istilah keterampilan sulit untuk didefinisikan dengan suatu kepastian yang tidak dapat dibantah. Keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Maka kata keterampilan yang dimaksud adalah sebagai kata benda. Di pihak lain, keterampilan juga bisa digunakan sebagai kata sifat. Walaupun hal ini digunakan, kata tersebut sudah berubah strukturnya hanya saja terampil. Kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu tugas. Schmidt 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi yang dicipta oleh E.R. Guthrie yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dengan mengikhtiarkan energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten untuk mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Kedua definisi, walaupun dinyatakan secara berbeda, namun sama-sama memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri-ciri batasan keterampilan. Unsur-unsur itu adalah: yang pertama, di dalam keterampilan terdapat beberapa tujuan yang berhubungan dengan lingkungan yang diinginkan, misalnya menahan posisi handstand dalam senam atau menyelesaikan umpan ke depan dalam sepak bola. Dalam pengertian ini, keterampilan dibedakan dari gerakan yang tidak mesti memiliki tujuan yang berhubungan dengan lingkungan tertentu, seperti menggoyang-goyangkan jari tanpa tujuan. Schmidt 1991. Kedua, di antara keterampilan pun terkadang keharusan bahwa pelaksanaan tugas atau pemenuhan tujuan akhir tersebut dilaksanakan dengan kepastian yang maksimum, terlepas dari unsur kebetulan atau untung-untungan. Jika seseorang melakukan suatu keterampilan secara berulang-ulang, maka hasil dari setiap ulangan itu relatif harus tetap, meskipun di bawah kondisi yang bervariasi maupun yang tidak terduga. Ketiga, keterampilan yang menunjuk pada upaya ekonomis di mana energi yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu seminimal mungkin tetapi dengan hasil maksimal. Keempat, keterampilan mengandung arti pelaksanaan yang cepat, dalam arti penyelesaian tugas gerak itu dalam waktu yang minimum. Semakin cepat pelaksanaan suatu gerak tanpa mengorbankan hasil akhir atau kualitas yang diharapkan, maka akan membuat terakuinya keterampilan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, perlu dimengerti bahwa mempercepat gerakan suatu tugas akan menimbulkan pengeluaran energi yang semakin besar, di samping membuat gerakan semakin sulit untuk dikontrol ketetapannya. Namun, meskipun demikian, lewat latihan dan pengalaman, semua unsur terlibat dan menghasilkan gerakan yang terampil perlu dikombinasikan secara serasi. Sebagai
perbandingan dari keempat unsur. H.W. Johnson dalam Singer 1980 mengidentifikasi adanya 4 aspek atau variabel yang mencirikan keterampilan. Sebagai kesimpulan, seperti dinyatakan oleh Schmidt, keterampilan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan lingkungan dengan cara memaksimalkan kepastian prestasi, meminimalkan pengeluaran energi tubuh dan energi mental, dan meminimalkan waktu yang digunakan. Kedua, klasifikasi keterampilan, perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan pelaku untuk membedakan karakteristik lainnya. Banyak pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengklasifikasikan keterampilan gerak. Setidaknya ada 4 karakteristik yang dapat dikemukakan di sini, yaitu dilihat dari atau dikaitkan dengan: pertama, stabilitas lingkungan; kedua, cara tugas tersebut dilakukan dan ketetapan gerakan yang dimaksud; keempat, relativitas pentingnya elemen gerak dan kognitif. A. Keterampilan terbuka atau tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Schmidt, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama yang dikemukakan oleh McGill, yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Schmidt atau McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. Dalam hal ini, Genitil mengatakan bahwa kata keterampilan di atas bukanlah merupakan suatu dikotomi, melainkan lebih merupakan sebuah kontinum, yaitu adanya berhubungan dengan yang semakin berubah ujung satu ke ujung lain, namun tidak terpisahkan. Keterampilan diskrit, kontinus, dan serial. Keterampilan diskrit diartikan oleh Schmidt sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya. Di ujung lain dari ukuran keterampilan tersebut, keterampilan berkelanjutan, continuous skill, yang melaksanakannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan mana akhir dari suatu keterampilan. Lalu bagaimana dengan keterampilan serial? Menurut Schmidt adalah keterampilan sering dianggap sebagai suatu kelompok dan keterampilan-keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Klasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana ketetapan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar, gross motor skill, sebagai keterampilan yang bercirikan gerak yang melibatkan kelompok otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan keterampilan gerak halus, fine motor skill, adalah keterampilan-keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot halus, otot kecil, untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurut Schmidt, keterampilan gerak penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri, tanpa
memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakannya tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana yang harus dibuat merupakan hal yang penting. Klasifikasi keterampilan, perspektif penguasaan penampilan. Menurut Guthrie, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum dan dalam waktu yang juga minimum. Kepastian maksimum dan pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari pencapaian penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti seorang dapat memenuhi tujuan penampilan atau hasil akhir dengan kepastian yang maksimum. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu atau meningkatnya kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dari cabang olahraga yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya penambahan unsur kecepatan sebagai alat meminimalkan waktu. 4. Konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Singer 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal ketetapan itu tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu karena berbeda dalam hal fisik, kemampuan, abilities, gaya belajar emosi, serta pengalaman masa lalu yang memiliki kaitan dengan tugas yang dipelajari. B. Kemampuan dan keterampilan. Para ahli seperti Singer 1980, Fleischmann 1972, serta Schmidt 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Itulah materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.